Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan di Ambon, Hermanto, pada Senin 25 April 2022 mengikuti secara virtual konferensi pers hasil intensifikasi pengawasan pangan olahan selama Ramadan dan menjelang Idul Fitri 2022 di Gedung Bhinneka Tunggal Ika, Jakarta. Penny Lukito dalam konferensi pers mengungkapkan, berdasarkan hasil pelaksanaan intensifikasi pengawasan pangan pada bulan Ramadan dan menjelang Idul Fitri 1443 Hijriah tahun 2022 yang dilaksanakan sampai dengan 17 April 2022, Badan POM masih menemukan produk pangan olahan terkemas yang tidak memenuhi ketentuan atau TMK. Adapun jumlah total temuan produk pangan TMK sebanyak 2.594 produk dengan jumlah keseluruhan 41.709 buah yang diperkirakan memiliki total nilai ekonomi mencapai 470 juta rupiah. Dan dari total temuan tersebut, Kepala BPOM menyampaikan bahwa TMK terbesar adalah pangan kadaluarsa sebanyak 57,16% yang ditemukan di Manokwari, Kepulauan Tanimbar, Ambon, Manado, dan Rejang Lebong. Sedangkan untuk pangan tanpa izin edar, sebanyak 37,8% yang ditemukan di Makassar, Tarakan, Bandung, Palembang, dan Rajang Lebong. Dalam hasil pengawasan tersebut juga ia menyampaikan ditemukan produk pangan rusak sebanyak 5,03% yang ditemukan di Manokwari, Ambon, Bau-Bau, Yogyakarta, dan Banyumas. Kepala BPOM menerangkan untuk temuan produk tanpa izin edar akan dilakukan pengamanan produk dan pihaknya juga siap untuk memberikan bimbingan dan memfasilitasi pelaku usaha untuk memproses pendaftaran produk pangan olahannya. Dilakukan secara intensif mengawasi ya peredaran sarana-sarana peredaran yang dikaitkan dengan pangan ya. Tentunya kita sadari bahwa menjelang Ramadan, selama Ramadan, menjelang Idul Fitri, hari-hari raya tentunya kebutuhan akan pangan olahan olahan itu lebih meningkat tentunya kita tidak ingin demand atau kebutuhan pasar yang meningkat ini dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu yang mengedarkan pangan yang tidak memenuhi ketentuan ya. Ada 3 hal, satu adalah pangan tanpa izin edar, pangan yang rusak, dan pangan yang kadaluarsa ya. Pangan yang kadaluarsa itu 3 hal yang kita lihat dalam melakukan intensifikasi pengawasan pangan ini. Termasuk di dalamnya adalah tadi sarana peredaran, importir, distributor, gudang-gudang e-commerce itu masuk ke dalam target pengawasan kali ini yang saya kira ini baru dimulai pada tahun ini ya. Jadi sekarang kan kita lewati masa-masa pandemik ini, penjualan pangan olahan semakin meningkat melalui online ya, pengawas e-commerce ya. Sehingga kita juga memfokuskan pengawasan intensif kita sekarang di peredaran, sarana peredaran e-commerce, termasuk di sini gudang e-commerce ya. Jadi penjualan yang melalui online itu kan biasanya ada gudang-gudang distribusinya ya. Kemudian juga para penjual parcel, hampers ya. Kemudian yang telah dilakukan adalah pemeriksaan total. Kita lakukan sampling, tentunya tidak semua sarana peredaran bisa kita lakukan ya, tapi sampling dengan statistik yang berbasiskan resiko, saya kira ini telah memenuhi persyaratan sampling tersebut. Dilakukan di 34 provinsi dengan total 1.900 sarana peredaran pangan olahan ya di seluruh Indonesia. Tadi ya ada sarana retail, ada gudang distributor, ada gudang import, barang-barang import, produk-produk import, dan 9 gudang e-commerce ya, yaitu gudang dari Tokopedia, Blibli, Shopee, dan Paxel. Hasil pemeriksaan sarana alhamdulillah dari tahun ke tahun menunjukkan adanya penurunan. Saya kira ini adalah sesuatu yang perlu kita apresiasi ya.